Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Film Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan menerima pengajaran firman Tuhan dari hambanya, Pastor Tenny Landena dari Philadelphia, USA. Selamat datang, Pastor. Selamat. Ya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Anfal untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Pak. Ya, baik. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, kembali kami hadir malam hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih banyak untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu. Oleh sebab itu Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semuanya, bahkan dalam segala kebutuhan sarana, semuanya Engkau memberkati. Bahkan yang belum hadir, yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau memberkati mereka, langkah mereka supaya lebih dipercepat, sehingga mereka mendapatkan bagian dari firman dan kebenaran, sebab kita tidak bisa hidup hanya dari roti, tapi firman yang keluar, yang menghidupkan, yang menguatkan, yang hidup di dalam kesejahteraan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Silakan, Pastor. Baik, selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Di sini pagi, kembali kita ketemu lagi. Persekutuan disebut ini ya, obrolan santai ya. Obrolan santai, tetapi sebenarnya apa yang kita bahas cukup serius, cukup strong, kuat. Karena kita mengeksposisikan ayat-ayat firman Tuhan atau kitab, pasal, bagian dari Alkitab secara menyeluruh atau lebih dalam. Tapi saya berusaha supaya kita bisa lebih santai. Yang diberikan kepada saya untuk menggambarkan atau untuk membagikan atau mengeksposisikan itu Zakaria pasal yang kedua. Jadi kita akan sedikit melihat latar belakangnya tentang kitab Zakaria ini, lalu kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan gambaran apa sebenarnya yang dituangkan atau yang ditulis oleh Zakaria pada pasal yang kedua ini. Pasal yang kedua ini tidak panjang ayat, tidak banyak ayatnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, itu cuma hanya 13 ayat. Jadi izinkan saya membacanya, walaupun di sini dikatakan obrolan yang santai, tapi kita akan membaca firman ini dulu. Zakaria pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Yang diberi perintah. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan, di dalamnya. Ayo larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku akan menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu,
Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jaraan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kitab Sakaria ini ditulis tentu oleh Nabi Sakaria pada masa pemerintahan Raja Darius pertama dari Persia, Raja Darius dari Persia. Kira-kira 19 tahun setelah rombongan pertama Yahudi tiba di negeri asal mereka di Babilonia pada tahun 537 sebelum Masehi. Jadi ketika Koreksi Agung mengizinkan untuk orang-orang Israel yang diangkut sebagai tawanan yang berada di pembuangan di Babel boleh kembali ke negara asalnya, ke Yerusalem, dan juga boleh untuk membangun Bait Allah di sana, atau pembangunan Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Nah, itu ada dua rombongan yang pergi. Rombongan yang pertama, dan ya kira-kira disitulah pada waktu itulah Tuhan menggerakkan Zakaria untuk menulis. Lalu kemudian nanti akan ada rombongan yang kedua di bawah pimpinan ada gubernur dan juga Imam Yosia, ya, Zerubabel dan Imam Yesua atau Yosia. Nah, kita bisa melihat bahwa itu ditulis di dalam, kalau kita mundur satu pasal ke belakang, Sakaria pasal yang pertama, di situ ada ayat yang mengatakan dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekaya bin Ido. Jadi firman Tuhan itu datang pada Zakaria ini pada zaman pemerintahan Darius tadi dari Persia. Kemudian di dalam Zakaria pasal 1 ayat 12, saya sekedar saja mengambil beberapa kutipan ini untuk kita mengerti, karena pasal pertama mempunyai hubungan dengan pasal yang kedua tentang penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Zakaria. Nah, pasal yang ke-12, pasal pertama, ayat yang ke-12, di situ dikatakan, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan, semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Jadi kita catat baik-baik, di sini dikatakan 70 tahun, dan dalam masa itulah bangsa Israel ya itu dibuang ke dalam pembuangan oleh karena ketidaktaatan dan pemberontakan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Israel menjadi bangsa yang dijajah, bahkan mereka ditawan. Tidak sedikit yang dibunuh pada waktu Nebukadnezar datang untuk menyerang Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem. Jadi kita melihat di sini bahwa kitab Sakaria berisi berita-berita nubuat yang mendorong dan menyemangati orang-orang Yahudi untuk memulai lagi pembangunan kembali Bait Allah yang dirobohkan oleh Nebukadnezar itu. Dan juga selain itu juga berisi nubuatan yang menggambarkan, saya katakan introduction atau pendahuluan mengenai kedatangan Mesias dan pemerintahan Mesias ini sebagai bahkan raja dan imam. Kalau kita membaca dalam keseluruhan pasal kitab ini terdapat 8 penglihatan dari seluruh pasal yang ada di dalam kitab Zakaria. Ini ada 8 penglihatan yang diterima oleh Zakaria. Nah, pasal yang kedua yang akan kita eksposisikan hari ini menuliskan tentang penglihatan yang ketiga. Ya, penglihatan yang ketiga.
Penglihatan yang ketiga yaitu mengenai orang yang membawa tali pengukur yang hendak mengukur panjang dan lebar Yerusalem. Nah, apakah artinya kalau dia bawa tali pengukur dan dia akan menuju ke Yerusalem seperti yang kita baca di ayat-ayat tadi? Apakah ini artinya Yerusalem, tembok Yerusalem akan dibangun? Nah, kita akan melihat selanjutnya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi, saya bawa kita untuk melihat dulu sedikit latar belakang mengenai situasi orang Israel dan Bait Allah atau juga kota Yerusalem. Jadi secara cepat saja kita mengerti, saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bait Allah yang pertama kali itu dibangun oleh Raja Salomo ketika sekitar abad yang ke-10 sebelum Masehi. Nah, pada masa kerajaan Babilonia, Bait Allah itu dihancurkan beserta kerajaan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kita mengerti bahwa terjadi perpisahannya antara Yehuda dan Israel, ya, negara Yehuda dan negara Israel. Nah, Yerusalem itu berada di wilayah Yehuda ini. Jadi ketika raja itu menguasai, dia menghancurkan kerajaan Yehuda dan juga tentunya Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem jadi hancur di bawah Raja Nebukadnezar yang kedua. Nah, setelah itu pembuangan ke Babel selama sekitar 70 tahun. Orang-orang Yahudi kembali setelah itu kembali untuk membangun Bait Allah yang kemudian dikenal sebagai Bait Allah kedua, termasuk rencana untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Kita ingat kisah itu di dalam Nehemia misalnya, bagaimana usaha yang keras untuk membangun kembali. Nah, setelah itu ketika tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores Agung dari Persia menaklukkan Babilonia, dan setelah itu dia mengeluarkan dekret untuk mengizinkan orang Yahudi yang diasingkan agar kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Itu juga bisa kita lihat dalam Esra pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dan dia juga akhirnya mengembalikan barang-barang suci yang diambil dari Bait Allah itu. Tetapi kita mesti melihat baik-baik di situ bahwa pada waktu izin itu atau dekret itu diberikan atau kesempatan, Kores ini memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Kita mengerti bahwa pada waktu itu sebagian besar orang Yahudi memilih untuk tidak pulang karena kehidupan mereka sudah mapan, sudah established, karir mereka sudah bagus, kemudian bisnis dan keluarga aset mereka di tanah asing sudah begitu bagus sehingga mereka tidak ingin meninggalkan comfort zone mereka untuk kembali ke Yerusalem yang pada waktu itu hanya tinggal puing-puing atau dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Siapa mau? Sehingga pada waktu itu rombongan pertama itu tidak pada waktu dikeluarkan dekret kembali itu tidak semua datang. Jadi ada rombongan pertama, kemudian ada rombongan kedua. Karena itu di sini kita melihat bagaimana penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Zakaria ini tujuannya adalah untuk memberikan dorongan dan semangat supaya mari, hai orang-orang Yehuda, kembali ke negeri, ke kampung halamanmu untuk kembali membangun Bait Allah dan membangun Yerusalem ini. Sehingga pada waktu tahun 536, jadi setelah 2 tahun kemudian, itu ada rombongan kedua yang datang, yang dibawa pimpinan Zerubabel, gubernur, dia adalah seorang gubernur, dan juga oleh Imam Yesua atau Yosia. Jadi 536 sebelum Masehi, 2 tahun kemudian, setibanya di Yerusalem, Zerubabel ini dan Imam Yesua itu mulai meletakkan pondasi Bait Allah yang baru. Kita bisa lihat juga dalam Esra pasal yang kelima ayat yang ke-16. Namun pembangunan ini sempat terhenti karena perlawanan dari bangsa-bangsa sekitarnya dan juga ada hal-hal atau faktor-faktor intern, ya, faktor-faktor internal yang di mana kita bisa lihat sendiri di dalam kitab Nehemia. Orang-orang itu pertentangan-pertentangan, bagaimana Nehemia harus menghadapi
hamba dan juga orang-orang yang lainnya yang mencoba untuk menggagalkan atau mengganggu pembangunan Bait Allah itu, tembok Yerusalem. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa pada tahun 520 sebelum Masehi, dorongan dari Nabi Hagai dan Zakaria, ya. Nabi Hagai menuliskan bahwa akan dibangun sebuah pembangunan rumah Allah yang kemuliaannya akan lebih indah dari sebelumnya. Padahal kita melihat kurang indah apa Bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo dengan begitu banyak hal-hal yang sangat bernilai, barang-barang yang berharga dengan kualitas yang luar biasa, emas yang perabot-perabot yang dibuat dari emas, itu luar biasa, itu mulia. Tetapi pada waktu itu 520 Hagai dia bahkan menubuatkan bahwa akan Bait Allah yang dibangun itu, rumah Tuhan yang dibangun itu akan lebih mulia dari sebelumnya. Dan itu juga kita bisa lihat di dalam apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Zakaria. Jadi kita bisa lihat bahwa pembangunan yang terhenti ketika pada zaman Nehemia mereka mulai membangun itu, pembangunan terhenti hampir selama 16 tahun, dan hingga Nabi Hagai dan Zakaria mengingatkan kembali, mendorong kembali kepada bangsa Israel untuk mari kita menyelesaikan Bait Allah. Ya, kita bisa lihat di dalam Hagai pasal 1, Zakaria pasal 6. Sehingga antara tahun 520 sampai 516 sebelum Masehi, setelah pulang dari pembuangan, Bait Allah kedua dibangun pada zaman Ezra Nehemia, namun pembangunan Bait Allah ini tidak seindah Bait Allah pertama, padahal dikatakan akan lebih indah dari Bait Allah pertama. Nah, banyak kendala ya, juga termasuk kendala ekonomi, kurang dana, selain tantangan-tantangan dari Tobia dan Sanballat dan orang-orang atau bangsa-bangsa sekitar mereka, sekitar orang-orang Yahudi waktu itu. Tetapi akhirnya penyelesaian terjadi, penyelesaian Bait Allah kedua pada tahun 516 sebelum Masehi dengan dukungan tadi Raja Darius pertama dari Persia. Pembangunan dilanjutkan dan akhirnya selesai pada 516 sebelum Masehi. Jadi itu berarti sekitar 70 tahun setelah penghancuran Bait Allah pertama. Kita juga bisa melihat bahwa pada akhir pembuangan di Babel, itu Yerusalem dalam keadaan yang memprihatinkan. Seperti saya sebutkan tadi, jumlah orang yang kembali relatif sedikit. Sehingga Allah perlu memberikan semangat dan dorongan kepada umat Yahudi ini supaya mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa Yerusalem atau kota yang dibangun ini akan menjadi tempat yang paling mulia di bumi. Tempat yang paling indah dan paling mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita melihat bahwa Zakaria melihat suatu penglihatan tentang adanya dalam pasal yang kedua ini. Kita bisa melihat kembali, kita sekarang masuk ke pasal yang kedua untuk melihat apa yang dilihat oleh Zakaria tadi. Zakaria melihat sebuah penglihatan tentang adanya seorang yang memegang tali pengukur. Dan pada waktu ditanya, Zakaria bertanya, apa yang akan kau lakukan atau kemana engkau akan pergi? Orang itu berkata, aku akan ke Yerusalem untuk mengukur, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya Yerusalem. Kalau orang ini berkata demikian, hal ini berarti mengindikasikan atau menunjukkan bahwa harusnya ada rencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah jadi puing-puing, reruntuhan itu. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat di situ bahwa pada waktu orang itu berkata dia akan ke Yerusalem, muncul seorang malaikat Tuhan datang dan menyatakan bahwa Yerusalem akan seperti padang terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di sana. Nah, kalau kita lihat, kalau yang bagian yang pertama disebutkan bahwa orang itu membawa tali pengukur dan akan mengukur, itu berarti tentunya memberikan kita gambaran bahwa tembok Yerusalem itu akan dibangun. Namun kita bisa melihat bahwa penglihatan ketiga ini
Tuhan berkata melalui malaikat itu kepada Zakaria bahwa kota ini tidak seperti padang terbuka. Padang terbuka artinya tidak boleh ada tembok, tidak akan ada tembok. Dan sia-sia pengukuran itu, tidak akan ada tembok, terbuka. Sehingga akan ada banyak manusia dan hewan. Bahkan di situ disebutkan juga bangsa-bangsa akan datang bersama-sama di situ, bersama-sama dengan Tuhan di situ. Kalau kita melihat hal ini, maka ternyata kita melihat bahwa penglihatan ketiga ini itu adalah satu penglihatan yang memandang lebih jauh ke depan, bukan sekedar pembangunan tembok Yerusalem saja, tetapi menuju kepada apa yang banyak penafsir mengatakan kepada kerajaan 1000 tahun. Ketika kota ini tidak akan bertembok lagi dan penuh sesak dengan orang banyak. Itu kita bisa lihat dalam kitab Wahyu. Jadi Zakaria melihat sebuah penglihatan yang jauh ke depan, lebih bersifat eskatologis. Hal-hal yang akan datang, hal-hal yang pada akhir zaman, pada waktu bumi baru, ya, dan kemudian di situ yang disebutkan dengan istilah, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu disebut mengenai Yerusalem baru, di mana Yerusalem baru ini sudah tanpa tembok lagi, sudah tidak perlu diukur untuk dibangun tembok lagi. Karenanya di situ dikatakan tempat ini tidak akan dibangun, tetapi akan seperti padang terbuka. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa ini gambaran memberikan gambaran betapa Yerusalem itu akan terbuka luas, sehingga manusia tidak akan sanggup membangun tembok untuk mengitarinya kalau sudah terbuka luas. Itu agak sulit atau tidak akan mungkin sanggup untuk membangun, untuk mengitarinya dan membangun tembok itu. Sehingga dengan kata lain, tali pengukur itu sudah tidak lagi mampu untuk mengukur seluruh Yerusalem. Jadi tali ukur ini pun tidak akan mampu menghitung luasnya bait Allah yang sedang dibangun. Ini menunjukkan bahwa pemulihan bagi Yerusalem akan terjadi melampaui batas-batas kota yang lama. Ya, sesuatu yang luas, yang terbuka, padang yang terbuka. Sehingga orang itu mungkin dia akan bisa mengukur kota Yerusalem yang kuno, tetapi Tuhan akan membuat Yerusalem ini menjadi besar dan penuh dengan orang, sehingga yang disebutkan tadi kemegahan kota itu akan melampaui kemegahan sebelumnya. Nah, pertanyaannya gini, apakah ini berarti Yerusalem tidak akan ditembok menjadi kota berbentang lagi? Apakah Yerusalem tidak akan dibangun tembok lagi? Tentu bukan dimaksudkan demikian. Ya, bukan dimaksudkan demikian. Karena itu sebab tembok dibangun untuk melindungi kota. Jika tembok tidak dibangun, bagaimana melindungi kota yang sangat luas? Itu sebabnya walaupun disebut sebagai padang sebagai padang yang terbuka, itu bukan berarti tembok itu tidak dibangun, tembok Yerusalem tidak dibangun. Sebab yang dimaksudkan, apa yang dilihat oleh Zakaria itu memberikan sebuah gambaran eskatologis, gambaran jauh ke depan, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi bentengnya. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kota itu. Masih ingatkan apa yang kita baca tadi. Jadi yang dimaksudkan adalah pemulihan Yerusalem secara kekal yang akan terjadi melampaui kota yang dahulu, kota yang sebelumnya. Yerusalem akan menjadi daerah yang luas dan tembok itu akan dikuasai Tuhan. Tuhan akan melindungi tembok itu dengan kemuliaannya. Bahkan di situ dikatakan bahwa kemuliaannya akan memenuhi kota itu, memenuhi Yerusalem. Dan ini berarti merupakan sebuah berita yang sangat luar biasa, sangat indah, yang menyemangati, yang menggairahkan. Dan karena itu seorang malaikat mengatakan kepada Zakaria dalam ayat yang ke-6 tadi kita baca, dikatakan segeralah sampaikan, diberitakanlah berita kesukaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berita sukacita ini harus disampaikan oleh Zakaria ke seluruh daerah tempat di mana Israel mengalami pembuangan. Mereka harus kembali dari pembuangan, kembali ke rumah mereka, kembali ke tanah mereka kembali. Untuk apa? Untuk membangun reruntuhan-reruntuhan, dan Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan dorongan, memberikan trigger kepada mereka bahwa
Yerusalem atau kota yang dibangunnya akan lebih indah dari sebelumnya, dan Yerusalem akan menjadi Yerusalem, Tuhan akan memulihkan keadaan Yerusalem dengan kemuliaan yang melampaui kota dimanapun di dunia. Tetapi jadi kita bisa melihat bahwa janji ini merupakan janji yang eskatologis, janji bukan sekedar bangunan-bangunan fisik semata-mata, tetapi mengenai Yerusalem yang baru di mana Tuhan akan membangun, dan dia dengan tangannya sendiri, dan dia juga akan memenuhi tempat itu, kota itu, dengan kemuliaannya. Apa yang kita bisa belajar dari hal seperti ini? Dalam ayat yang ke-10 sampai 14, di situ dilanjutkan nubuat tentang pulihnya Yerusalem dengan perkataan bahwa Tuhan akan menjadi kemuliaan kota itu. Tuhan akan menjadi kemuliaan kota itu. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kota itu, dan Tuhan akan memerintah dengan segala kekuasaan dan kekuasaannya di kota itu. Dan bukan hanya itu saja, tetapi nubuatan ini dilanjutkan dengan mengatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia akan datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk enjoy God, untuk menikmati Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan. Jadi Yerusalem ini akan menjadi tempat pertemuan antara manusia dan Allah, pertemuan antara Allah yang telah berdiam di tengah-tengah manusia dengan seluruh bangsa yang datang untuk menyembah Allah dan sujud kepada Dia, serta menikmati kemuliaan yang sempurna. Jadi kalau dikatakan seluruh bangsa datang ke situ, itu tentunya tidak mungkin Yerusalem yang sekarang, ya, Yerusalem yang kota lama itu akan bisa menampungnya. Lalu dengan jelas kita mengerti bahwa penglihatan yang diberikan oleh Zakaria berbicara tentang satu penglihatan yang bersifat kekal, bersifat eskatologis, tentang Yerusalem baru, kota Allah, di mana Allah berkuasa dan ada di situ, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia akan datang berkumpul dan menyembah Tuhan. Jadi nubuat ini bisa kita cocokkan atau disesuaikan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, sebagai akhir dari sejarah manusia dan merupakan awal zaman baru di mana Allah berdiam bersama dengan manusia di bumi yang baru. Jadi kita tidak akan mungkin kehilangan harapan selama kota ini menjadi janji Tuhan bagi kita semua. Segala kesulitan, kesukaran, kekacauan yang sedang terjadi di dunia ini sekarang ini pasti akan diusir dari bumi milik Tuhan, Yerusalem baru, di mana Tuhan berkuasa dengan kekuatan dan kuasanya. Segala, termasuk segala kecemaran dan dosa, tidak akan lagi berada di tempat di Yerusalem yang baru. Kota Yerusalem pada zaman Zakaria sedang dibangun, itu merupakan simbol bahwa Allah akan memulihkan dunia dan ciptaannya. Nah, Yerusalem baru akan menjadi tempat segala bangsa berharap, dan tempat manusia di bumi datang menyembah Tuhan. Inilah suatu kesempurnaan dari penggenapan janji Tuhan bagi kita untuk hari ini yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat begini. Kita dapat melihat bahwa janji Tuhan itu tidak akan bisa dibatalkan. Janji Tuhan itu janji yang berkuasa, dan Tuhan yang akan bertindak untuk menggenapkan janjinya. Tetapi juga kita bisa melihat beberapa hal yang paling penting di sini. Bahwa usaha manusia misalnya untuk membangun tembok Yerusalem itu usaha yang terbatas. Tuhan bilang, aku sendiri akan menjadi tembok berapi bagi Yerusalem baru ini. Sehingga Yerusalem baru yang akan dibangun yang begitu luas, yang saya dapat katakan saya dapatkan begitu luas, melebihi batas-batas sebelumnya, sehingga tidak mungkin orang bisa membangun dengan kekuatan dirinya sendiri untuk sebuah lokasi yang Tuhan bilang bangsa-bangsa akan datang berkumpul itu. Jadi apa yang kita belajar dari sini? Bahwa usaha manusia untuk membangun, untuk melindungi dan sebagainya, membangun tembok untuk melindungi kota, itu terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang berkata bahwa Dia yang akan membangun dan Dia akan membuat kota itu menjadi mulia, dan Dia berjanji bahwa Dia akan menjadi tembok api, Dia menjadi pelindungnya dan kemuliaannya,
itu yang akan menguasai kota itu. Apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah janji yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan Tuhan, dan itu bisa terjadi, bisa terlaksana dalam kehidupan kita, menghadapi segala kesukaran yang saya sebutkan tadi, bahwa Yerusalem baru yang akan dibangun itu, di sana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kecemaran, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesukaran. Sementara kalau kita melihat Yerusalem sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai saat ini kita masih mendengar penyelesaian damai yang belum terselesaikan, peperangan yang tidak henti-hentinya. Beberapa waktu yang lalu saya baru dari sana, dan tidak banyak orang ke sana karena pada waktu itu sedang terjadi penyerangan yang luar biasa. Semua orang pada takut ke sana. Jadi bagi tim rombongan kami yang ke sana sangat sangat asik, karena kita tidak perlu antri untuk melihat situs-situs dan hal-hal yang indah di sana. Jadi kami bisa gunakan waktu sebanyak mungkin untuk bisa melihat, mempelajari, dan belajar. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa masih ada kesukaran, masih ada kesulitan, sama seperti yang saya sebutkan tadi pada pasca pembuangan orang-orang Yahudi ke Babel. Setelah mereka disuruh untuk kembali, pada waktu itu kondisinya masih sulit, masih banyak kekacauan, masih banyak kesulitan. Tetapi pada waktu yang dijanjikan atau penglihatan yang dilihat oleh Zakaria ini, dalam Zakaria pasal yang kedua ini, bahwa pembangunan Yerusalem yang baru itu Allah sendiri akan berkuasa dan memerintah di situ, sehingga tidak akan ada lagi kesulitan, tidak akan ada lagi kesukaran. Sehingga kita percaya kalau dengan usaha kita untuk membangun kehidupan, apa yang bisa kita terapkan dalam diri kita, bahwa kita percaya bahwa dalam membangun sesuatu dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, satu terbatas, dan yang berikut pasti akan terus terjadi kekacauan, kehancuran, kesulitan, dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat tangan Tuhan kalau membangun kota itu, kalau tangan Tuhan membangun kehidupan kita, kalau tangan Tuhan yang membangun kota kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia berkata, Dia berjanji untuk menjadi pelindung kita. Dan kalau Tuhan sudah menjadi pelindung kita, coba kita kasih alasan, atau kita berargui, kira-kira siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada lagi kesukaran, tidak akan ada lagi kesulitan, tidak akan ada lagi juga kecemaran. Karena apa? Tuhan menjadi tembok berapi yang melindungi kita, dan di dalam itunya, di dalam kehidupan itu, Tuhan sendiri yang berkata Dia akan hadir dengan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Itu sebabnya saya percaya bahwa satu, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetapi yang kedua, umat Tuhan harus bergairah kembali untuk melihat rencana Allah dan terlibat dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa Dia yang akan menjadi pelindung kita, Dia akan membangun kehidupan kita, atau Dia akan membangun Yerusalem, di mana seluruh bangsa akan datang untuk menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Saya pikir ini saja. Masih banyak hal sebenarnya bisa saya sampaikan buat kita, tetapi kita sampai di situ saja. Kita melihat hal-hal penting di dalam nubuatan Zakaria pada pasal yang kedua tentang penglihatan seorang yang membawa tali ukur untuk kelihatannya, ya kesimpulannya sepertinya dia akan membangun tali ukur, tapi Tuhan bilang tidak, kasih tahu orang itu supaya tidak usah membangun, karena tidak usah ke sana untuk mengukur, karena Tuhan berkata bahwa Dialah yang akan menjadi padang itu akan terbuka, ya, Yerusalem itu akan terbuka, banyak orang akan datang, dan Tuhan itu yang akan menjadi tembok. Sekarang kita percaya dalam kehidupan kita, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan tali ukur kita sendiri untuk mengukur kehidupan kita, untuk mengukur keberhasilan kita, untuk mengukur nasib kita. Tapi biarlah kita minta Tuhan sendiri yang menata, membangun kehidupan kita, membangun rencana kita, mimpi kita dengan tangan yang ajaib. Dan Dialah yang akan menjadi tembok untuk melindungi kita. Kalau Tuhan sudah menjadi tembok yang melindungi kita, maka saya percaya tidak akan ada lagi hal-hal yang dapat mengalahkan dan menghancurkan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ayu yang sebagai moderator.
Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Eh, Kini ada waktu bagi kita mungkin sedikit Pastor untuk diskusi. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan.